kita sebagai orang Jawa gitu, bagaimana cara memahami Tuhan itu seperti apa gitu. Monggo. Ya, sebelumnya selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Kasana Jawa untuk saudara-saudara kita dimanapun Anda berada, selalu sehat, selalu dalam lindungannya Gusti ingkang Maha Kawasa, yaitu Gusti kang murweng ing rat lan Gusti kang murup ing dumadi. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, rahayu ingkang pinanggih. Rahayu. Sebelumnya menjawab pertanyaan dari tim Kasana Jawa, kita sebenarnya juga ingin mengungkapkan rasa. Ya rasa apa? Ya rasa kita sebagai orang Jawa. Apa yang sebenarnya yang perlu saya ungkapkan, yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya begini, orang Jawa itu sebenarnya melihat, tapi sekarang kelihatannya dibutakan. Sebenarnya orang Jawa itu mengerti, tapi sebenarnya dibodohkan. Nah itulah sehingga kita itu buta dengan milik kita sendiri. Kadang-kadang kita itu seolah-olah melihat milik orang lain. Yang kedua, kita itu sebenarnya sudah paham dan kita sudah tahu, tapi kita dibodohkan dengan milik orang lain. Maka dari itu kebutaan dan kebodohan kita itu kadang-kadang dianggaplah itulah kebenaran yang sebenarnya. Padahal kebenaran yang selama ini kalian lakukan atau kebenaran yang selama ini kalian anut itu adalah kebutaan dan kebodohan yang selama ini belum kamu bisa membuka tabir atau belum bisa membuka kebenaran yang sejatinya. Makanya dari awal, dari pertama sampai sekarang saya tekankan, marilah kita kembali ke budi Jawa atau ajaran-ajaran Jawa, supaya kita kembali bisa melihat, supaya kita kembali bisa berpikir, atau kita bisa kembali ke akal kita lagi. Karena apa? Sebelum ada ajaran-ajaran kapitayan dari luar, kita itu sudah mempunyai kapitayan, sudah mempunyai keyakinan. Gitu. Makanya pertanyaannya kembali lagi pada kita, apakah tentu kapitayan dari luar itu pas kalau diterapkan di kapitayan kita? Yang kedua kalinya, apakah nggak mungkin kapitayan yang selama ini yang disuguhkan oleh kita dan kita konsumsi sehari-hari, bukankah itu kapitayan paksaan? Artinya kita dipaksa harus memahami kapitayan itu untuk meninggalkan kapitayan kita sendiri. Supaya apa? Supaya walaupun kamu melihat tapi kamu buta, walaupun kamu pandai tapi kamu jadi bodoh. Apalagi selama ini yang kita pelajari, yang kita anut, yang kita ikuti tentang ketuhanan. Makanya saya ingin bertanya, di ajaran mana dan di agama mana yang berani mengajarkan atau berani menunjukkan bahwa Tuhan itu ada? Itu
Makanya kita itu mbok berpikir. Kita nggak usah membicarakan agama, kita membicarakan tentang ajaran kita sendiri Jawa. Kalau sudah ada keterangan Gusti datan kena kinaya ngopo, artinya Gusti itu nggak bisa dibayangkan seperti apa, dan Gusti itu nggak bisa dibandingkan dengan suatu apa-apa atau benda. Nah, caranya untuk kita tuh melihat Gusti, caranya kita itu supaya tahu dengan Gusti, apa yang harus kita lakukan, nggak lain dan nggak bukan adalah rasa. Karena selama ini yang mengatakan Gusti, yang mengatakan Tuhan, yang mengatakan apalah namanya, ya kita sendiri, gitu loh. Karena sebenarnya Tuhan itu dibilang nggak ada, dibilang ada, itu nggak ada di mana. Nah itu loh masalahnya. Makanya kalau kita tuh membicarakan tentang Tuhan, kita berlaku spirit, kita berlaku meditasi, kita berlaku zikir, wiridan dan lain sebagainya. Itu cuman perasaan kita sendiri yang seolah-olah kita bersemedi, kita berspirit, kita zikir itu di hadapan Tuhan. Nah kalau yang dipikirkan seperti itu, apa artinya dari kitab-kitab yang menerangkan ya, bahwa Tuhan itu dinamakan atau aslinya Tuhan itu goib. Goib itu apa? Coba, kadang-kadang kita hanya bisa ngomong goib, tapi arti dari goib kita kadang-kadang juga nggak paham. Gitu. Artinya goib itu nggak jelas atau samar. Itulah Gusti. Gitu. Makanya karena kita itu masuk ke dalam goib, masuk ke dalam samar, masuk ke dalam yang nggak jelas. Nah untuk memperjelas itu maka kita melalui semedi, melalui zikir, melalui bacaan. Apakah kita zikir pada Gusti? Apakah kita semedi pada Gusti? Apakah kita zikir pada Gusti? Itu pertanyaannya. Jadi kalau begitu sebenarnya zikir, semedi, ritual, spirit dan lain sebagainya hanya sekedar menghibur hati kita. Gitu. Nah, dengan menghibur hati kita karena yang kita ucapkan itu adalah kata-kata bagus, kata-kata yang mengandung positif, maka bumi inilah yang akan menjadi saksi dari perkataan itu. Maka dikala kita zikir kita dikabulkan, dikala kita minta diberikan, itu adalah semuanya berkahnya bumi. Nah, bumi itulah perwujudan dari Tuhan. Tapi Tuhan yang sejatinya adalah ibu dan bapak kita. Gitu. Maka diterangkan bahwa Gusti datan kena kinaya ngopo. Karena kalau diungkapkan Tuhan adalah bapak ibu kita, yang dimaksud bapak dan ibu itu yang mana? Nah ini kita masih mencari, apakah wujud keseluruhan ini bapak? Apakah ada salah satu dalam organ tubuh ini yang mewakili sebagai bapak? Itulah yang dinamakan datan kena kinaya ngopo. Kalau dibilang salah satu organ yang menjadi sumber atau yang bisa dinamai bapak, terus yang ini itu apa fungsinya? Kalau dibilang yang ini, terus yang itu fungsinya apa? Nah dari situlah maka kita harus berpikir, kita harus cerdas, kita itu harus pandai. Kita jangan bodoh tentang Gusti. Kita jangan terlena dengan kata-kata Tuhan. Berulang-ulang kali sudah saya sampaikan bahwa Tuhan adalah satuhu kalau bahasa Jawa. Satuhu itu artinya benar. Benar artinya keseluruhan. Keseluruhan artinya lengkap.
Jadi nggak bisa dinamakan kalau bapak namanya Faisal itu Faisal yang itu bukan. Mungkin Faisal itu bisa nama, mungkin Faisal itu karena perbuatan, mungkin Faisal itu adalah gender. Nah, itu. Dilihat dari luarnya Faisal adalah laki-laki, tapi begitu masuk ke dalam apakah benar Faisal itu laki-laki? Karena banyak orang yang berpenampilan laki-laki tapi dalamnya tidak laki-laki. Banyak orang yang berpenampilan perempuan tapi dalamnya tidak perempuan. Maka itulah yang dinamakan Gusti Datan Kena Kinaya Ngapa. Kalau mengacu dari kitab orang Islam, Muslim, diterangkan laisa kamislihi syai'un. Nah, makanya kalau sudah begitu, makanya saya ingin tahu siapa yang berani membuktikan bahwa Gusti itu ada. Itulah. Kan sudah jelas di dalam agama Islam pun kita juga diajarkan bahwa di situ la ilaha illallah Muhammadah Rasulullah. Di Jawa kita juga diterangkan Gusti Datan Kena Kinaya Ngapa. Nah, itu jawaban pertanyaan tentang ketuhanan tadi. Lalu berikutnya. Nah, ini yang menarik tuh, Pak. Kan kita dibilang tuh, mungkin saya sendiri yang selalu berpikir dan selalu merasakan gitu, Pak. Apakah saya yakin dengan Tuhan tersebut gitu yang selama ini saya saya bayangkan gitu kan, Pak. Yeah. Mungkin kan itu bisa jadi ikut-ikutan orang tua saja kan, bisa gitu. Dan ada satu kan, kita itu bersaksi. Sebelum meyakini itu kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu kan. Nah, ketika kita bersaksi dan kita tidak tahu tuh Tuhan yang dimaksud apa, berarti selama ini tuh kita saksi palsu berarti ya, Pak? Di samping saksi palsu, yaitu tadi yang saya sebut di depan, bahwa kebenaran yang selama ini kamu anggap itulah adalah sebenarnya karena kamu belum bisa mengungkap kebenaran itu. Jadi artinya juga kebenaran yang semu. Karena bagaimanapun juga kalau kita sudah berani menjadi saksi, paling tidak mengetahui peristiwa itu. Itu. Makanya orang Jawa itu nggak perlu di mana-mana itu mengucapkan saksi itu, karena saksi adalah rahasia, saksi adalah siri. Gitu. Di saat siri berarti artinya kita sudah bisa merahasiakan tentang Tuhan itu. Makanya jangan sembarangan medar tentang Tuhan, apalagi yang dikatakan Tuhan bicara. Ini yang sangat harus hati-hati. Apalagi Tuhan bersabda. Pertanyaannya, di mana ada Tuhan itu bawa agama, dan di mana Tuhan itu bawa kitab, mempunyai kitab. Gitu. Kalau yang bicara adalah manusia, yang menulis kitab juga manusia, bukan Tuhan. Itu saya yakin seyakin-yakinnya. Gitu. Karena kehendak Tuhan sudah diwakili oleh kita. Bicara Tuhan sudah diwakili oleh kita. Nah, kenapa kita harus menulis kata-kata Tuhan? Karena kitab orang Jawa itu adalah adanya di hati, yang dinamakan kitab teles. Kalau kitab yang ditulis itu pedoman, namanya kitab garing. Gitu. Tinggal kita mau manut yang kitab teles atau yang kitab garing. Karena yang dinamakan kitab teles, suatu saat kalau kitab itu direkso dan selalu dibaca, akan tumbuh akhirnya berkembang. Tapi kalau kitab garing, namanya garing. Dari daun yang kering ya selamanya akan kering. Ya kita membicarakan tentang daun terus. Gitu. Di saat kita membicarakan tentang kali yang sudah kering, ya kita membicarakan kali terus. Tapi kita jarang belajar kenapa sungai itu kering. Mungkin dari musim kemarau, tidak ada hujan, tidak ada aliran air.
Tapi kita tahunya itu sungai kering, maka dimanapun juga kita membicarakan sungai kering. Beda dengan kitab teles. Gitu loh. Di saat kita membawa satu biji jagung, di situ ditanam di tempat yang basah, nanti akan tumbuh cukulan dari jagung atau tunas dari jagung itu. Kita tinggal merawat. Setelah kita rawat, pada akhirnya di saat sudah musim buah dia akan berbuah, dan buah itu ternyata tidak satu seperti apa yang kita tanam. Itulah pemikiran orang Jawa. Jadi kita tuh nggak pernah membayangkan, atau kita tuh nggak pernah istilahnya kita menanam itu untuk kita diri kita sendiri, enggak. Artinya kalau kita menanam untuk anak cucu. Tapi kebanyakan kapitayan yang mengajarkan di sini, di saat kita menanam akan kita nikmati sendiri, dan itu akan berlebih-lebihan cara kita menikmati. Nah, pertanyaannya, apakah setiap orang menanam itu semuanya akan tumbuh? Ini loh. Kalau orang Jawa, kita gak mengharap tumbuhnya, yang penting kita menanam. Gitu. Menanam aja nggak tumbuh, apalagi yang tidak sama sekali. Gitu. Tapi jikalau itu tumbuh, kita nggak segan-segan untuk merawat. Artinya gimana? Di saat kita memberi, di saat kita bisa, itu nggak perlu kita bicarakan, nggak perlu kita umum-umumkan, nggak perlu kita ngeklaim nanti kalau nanam ini nanti akan hasilnya seperti ini. Nggak perlu. Tanam saja dulu, kalau tumbuh rawatlah. Nanti di saat musim panen, mau tidak mau juga akan panen. Nah, itu masuk lagi dengan kapitan Jawa yang dinamakan becik ketitik olo ketoro. Jadi nggak perlu kita itu banyak komentar. Gitu. Jadi kalau kita itu berdasarkan kata-kata ikhlas, ya orang Jawa lah yang paling ikhlas. Gitu. Kita bersemedi artinya bukan belajar ilmu, kita bukan melakukan ilmu, tapi kita semedi karena ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah murub ing dumadi. Artinya murub ing dumadi, menyatu pada diri kita semuanya, karena setiap sendi adalah Tuhan. Ya. Di saat kita hidup, gitu. Murub ing dumadi, murub kang murub ing alam. Karena kata-kata murbeng dumadi, murbeng alam itu kan dari kata murub ing. Cuman untuk mempercepat dan mempermudah, jadi makanya murbeng. Jadi gitu. Sebenarnya murub itu adalah yang sudah menyala, yang menyatu pada diri kita dan sudah menyatu pada alam. Itulah perwujudan Gusti. Gusti yang sebenarnya kembali lagi datan kena kinaya ngapa. Nah, itu menarik tadi. Mungkin bisa dikatakan Mbah sendiri kan selalu bilang makna bahwa membicarakan tentang Tuhan itu antara manusia dengan Tuhan, bukan manusia dengan manusia. Mungkin itu maknanya gitu kan. Ya, kita otomatis kita itu bertanggung jawab pada diri kita sendiri kok, nggak harus bertanggung jawab dengan orang lain kok. Makanya ada yang kadang-kadang di YouTube itu ada yang komen miring, maaf ya. Ini sebenarnya malah senang malah saya gitu. Kejawen itu sesat. Nah, itu. Kita mencari Tuhan itu harus sesat dulu memangnya. Kalau nggak sesat nggak bisa menemukan Tuhan. Tanyakan pada orang-orang yang pencari Tuhan. Mau agama apa saja, mau di kapitayan apa saja, memang orang yang berketuhanan itu semuanya sesat. Gitu. Lah dikira orang yang mencari Tuhan itu gak sesat? Tersesat kan? Itu lah. Makanya untuk apa kita mengenali? Kita tuh gak perlu mengenali. Tapi kita harus merasakan supaya kita gak sesat. Lah orang-orang yang mengenali itulah yang sesat sebenarnya. Tapi begitu mudahnya menilai orang lain itu sesat. Gitu.